tokoh ini jadi rebutan partai besar. Ditulis oleh Adin. Pemilihan presiden memang masih lama, 3 tahun lagi. Tapi rupanya daya tarik Pilpres sangat kuat bahwa jauh sebelum Pilpres dilaksanakan, partai politik khususnya partai politik besar dan tokoh-tokohnya seakan tak kuat untuk langsung terjun, mencuri start menuju pemilihan presiden. Memang tahun 2024 merupakan tahun terakhir Presiden Jokowi menjabat jadi presiden. Sudah dipastikan tahun 2024 nanti kita akan mempunyai presiden baru. Hal ini jika sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang 1945, jika ada kejutan politik, misalnya amandemen masa bakti presiden, yaitu lain lagi. Selama ini nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sering menjadi figur teratas dalam sigi berbagai lembaga survei. Prabowo dan Ganjar menjadi bintang sebagai kandidat paling kuat menuju Pilpres tahun 2024 nanti. Ganjar Pranowo saya kira mempunyai peluang sangat tinggi, karena Ganjar sudah memiliki banyak keunggulan, seperti berpengalaman memimpin masyarakat sipil dan mempunyai karakter yang dekat dengan rakyat, mirip dengan Jokowi. Tetapi terjadi konflik di internal partai PDIP, sehingga Ganjar seolah diperlakukan layaknya anak tiri. Sebenarnya PDIP dengan mudah dan dengan cepat bisa mengumumkan bahwa calon presiden dari partainya adalah Ganjar Pranowo. Dapat bayangkan bagaimana kemungkinan tingkat keberhasilan Ganjar menuju RI 1. PDIP merupakan partai besar dan sangat berpengalaman mengantarkan kadernya menuju RI 1. Selain itu, Ganjar mempunyai elektabilitas tinggi dan dekat dengan rakyat. Tetapi sekarang ini Ganjar seolah tidak akan diizinkan untuk maju menjadi calon presiden tahun 2024. Kondisi ini seolah ingin dimanfaatkan oleh partai lain. Terbukti, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan bahwa jika Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, Golkar terbuka. Apakah nomor 1 atau nomor 2? Pernyataan ini tentu saja membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berang. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menuding Golkar memang sudah lama bermaksud membajak kadernya yang sedang naik daun tersebut. Golkar sebenarnya tak sendiri. Sebelumnya, sejumlah partai politik juga mengaku melirik Ganjar untuk diusung di pemilihan presiden 2024 mendatang. Ya, saya pikir belum bisa dianggap serius ya ajakan dari salah satu kader Partai Golkar untuk kemudian membuka dirinya Ganjar Pranowo untuk bisa masuk Partai Golkar. Kenapa? Karena yang bicara bukan sosok ketua umum, bukan mengambil keputusan. Dan kalau kita lihat pun dari logika pendekatan kekuasaan ada beberapa hal yang bisa jadi penghalang. Pertama, bagaimana kemudian Golkar masih fokus kepada sosok ketua umumnya untuk kemudian bisa menjadi calon presiden. Yang kedua, kita tahu Ganjar Pranowo dari beberapa statement yang muncul masih berbicara mengenai dirinya sebagai kader dan sepertinya tidak mudah untuk menggoyang Ganjar Pranowo untuk keluar dari PDI Perjuangan. Sementara di sisi lain kita tahu PDI Perjuangan Ibu Mega biasanya itu masih akan menunggu masa injury time untuk mengambil keputusan. Jadi dalam periode masih 2 tahun lagi menurut saya sulit untuk bisa diprediksi apakah mungkin Ganjar Pranowo keluar dari PDIP dan masuk ke dalam Partai Golkar atau partai-partai yang lain. Di sisi lain, apa yang diuntungkan dari isu mengenai masuknya Ganjar kepada Golkar, malah Ganjar yang diuntungkan menurut saya. Kenapa? Karena ini makin menunjukkan sosoknya sebagai kembang desa secara politik yang dilirik oleh semua partai. Yang kedua, ini malah merugikan Partai Golkar. Kalau ada seorang kader berbicara mengenai membuka kemungkinan calon dari kader partai lain, itu artinya dia tidak cukup pede untuk kemudian melihat peluang dari ketua umumnya sendiri untuk menjadi calon presiden. Partai Nasdem salah satunya. Partai politik yang berencana menggelar konvensi ini mengaku akan mengusung generasi baru untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Salah satunya Ganjar Pranowo. Diliriknya Ganjar oleh sejumlah partai termasuk Golkar dan Nasdem untuk maju di Pilpres 2024 tak lepas dari tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah ini. Berdasarkan survei sejumlah lembaga,
Nama Ganjar selalu berada di papan atas survei Litbang Kompas yang dirilis pada 18 Oktober 2021 menyebutkan Ganjar dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas dengan elektabilitas 13,9%. Elektabilitas Ganjar bahkan sudah mengungguli Prabowo pada survei yang digelar Poltreking. Hasil survei Poltreking Indonesia yang dirilis pada 25 Oktober 2021 menyebutkan elektabilitas Ganjar mencapai 18,2%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan elektabilitas 17,1%. Di posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 10,2%. Jika dipikir-pikir, PDIP aneh juga. Diibaratkan seorang laki-laki yang acuh tak acuh kepada pasangannya. Si wanita sudah mengajak nikah, tapi si pria malah mengulur-ulur waktu. Tetapi ketika pacarnya ada yang mengajak nikah, dia tidak bisa merelakan. Disuruh menikahi tidak mau, merelakan dinikahi orang lain pun tidak mengizinkan. Kasihan nasib si perempuan terkatung-katung. Sampai saat ini PDIP masih menggantung Ganjar. Meski memiliki elektabilitas yang tinggi, sampai saat ini PDIP belum memberikan sinyal bakal mengusung Ganjar di Pilpres 2024. PDIP justru terkesan lebih memilih Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Elit PDIP yang saat ini menjadi Ketua DPR RI ini dikabarkan akan menjadi sosok yang bakal diusung untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Hal ini bisa dilihat dari maraknya baliho dan poster bergambar anak Megawati ini di seantero negeri. Meroketnya popularitas dan elektabilitas Ganjar terkesan tak diapresiasi oleh partai pimpinan Megawati ini. Sebaliknya, Ganjar seolah diperlakukan seperti anak tiri. Jadi PDIP terlalu lama bersikap seperti sekarang ini menggantung Ganjar Pranowo. Bukan tidak mungkin Ganjar akan pergi dan mencari tempat yang lebih nyaman. Jika sudah begitu, mungkin PDIP hanya bisa gigit jari. Apa menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.